Selamat malam, Mbak Sri, Pak Ismet, Pak Yudi. Malam Apa semuanya. kabar hari Selamat ini? Halo Pak malam. Budi, malam Aduh, semuanya. luar Kak Halo biasa. Made. Mbak Sri, Mbak Ya, Made, Om baik. Ismail, Pak Julius. Iya, Selamat malam Pak Yudiono. Selamat malam. Ya, Pak Selamat Ismet. malam Om Ismet. Ya, ini selamat malam Mbak Sri. ini, Ya. Malam ini dari luar Timor biasa Leste. ini. Luar Maaf biasa kita dari masuk timur. terlambat. Iya, Baru Oh Ibu, iya, selamat selesai malam. datang Timor Leste. Iya, luar Oh biasa iya, Bu Timur Ana, Leste. silakan. Iya, baik. Nah, kita langsung mulai aja ya Pak Julius ya, biar yang Timur Leste nggak terlalu malam ya, nanti selesainya ya. Betul. Ya, Dan baik. Mungkin silakan Pak Julius memulai. dan ada juga yang lebih jauh dari Timur Leste, teman-teman kita yang ada di Timika, ada di Sorong, mereka juga sangat bersemangat sehingga kita tidak akan banyak menunda waktu untuk mendengarkan New Hope, New Spirit itu wujudnya seperti apa sih? Karena kemarin kan sempat tuh Mbak Ade di medsos Mm-mm. gimana gitu. Aduh, Yes. itu bilang one more fraud atau penipu atau apa gitu ya. Dan Iya, pohon semakin tinggi semakin banyak diguncang oleh angin. iya, Tetapi kalau Ya, akarnya makin kuat, pasti akan makin dia berbuah lebat dan juga ketika datang badai pun akan makin siap. Nah, sekarang iya, saatnya kita ingin mendengarkan kira-kira pertanyaan apa yang pengen ditanyakan Mbak Made kepada iya. para leader. Ya, jadi mungkin kalau saya boleh usul, nanti kita minta beliau bertiga menyampaikan apa yang didapat. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh kita sesi diskusi lewat chat mungkin ya Pak Julius ya, biar lebih afdol ya. boleh. Boleh lewat Ya, ya baik nanti. ya. Oke, sekarang sudah Baik, hadir 93 orang yang akan ya, ya baik, calon-calon leader semua. Oke. baik. Baik, Bapak Ibu pemateri, jadi memang topik kita adalah khusus untuk kita terupdate ya dari hasil pertemuan dengan owner kita. Kami mohon mungkin gambaran ya pemaparan dari narasumber. Nanti boleh dimulai dengan dari Apprentice Sri Utami, lalu Pak Yudiono, kemudian disempurnakan oleh Bapak Ismet sebelum kita buka sesi diskusi. Mungkin gitu kira-kira Pak Julius ya, biar Betul. disampaikan dulu ya. Ya, Ya. dan di sini hadir juga leader-leader lain yang Mbak Bedoni dan teman-teman lain nanti juga open untuk bisa memberikan perspektif karena Yes, kemarin dahsyat itu acara di Solo juga. Ya, betul oke. Dan sekali. leader lain pun boleh. Oke, silakan. Baik. Baik, untuk pertama kami persilakan waktunya kepada Kakak Apprentice Sri Utami dari Tulungagung. Persilakan Kakak. Iya, selamat malam Kak Made Indrayani ya. Selamat Shalom, malam. salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya ya, salam kebajikan. Selamat malam buat Bapak Ibu semuanya dari Sabang sampai Merauke ya. Dan malam hari ini senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu ya dalam keadaan yang sehat tentunya ya. Mungkin yang belum kenal dengan saya Sri Utami. Saya berasal dari kota Agung, Jawa Timur. Dan saya disponsori langsung oleh leader saya yang sudah hadir di sini, Bapak Yudiono Slamet. Mungkin sebelum saya menjelaskan Kak Made, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, saya bergabung mulai dari April 2021. Betul ya Pak Yudiono ya? Ya, Iya, karena Pak Yudhoyono yang betul. menyuruh saya. Dan saya mau menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, saya sudah bergabung 3 tahun ya. Jadi sejak tahun 2021 sampai hari ini. Dan saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, One More mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Ya, apa yang tidak pernah saya pikirkan, saya mendapatkannya dari One More dengan bimbingan Bapak Yudhoyono Slamet. Ya, jadi kalau Bapak Ibu melihat hari-hari ini ada sesuatu begitu di One More ya Bapak Ibu, One More tetap sama Bapak Ibu. One More tetap baik gitu ya. Dan bahkan Bapak Ibu yang luar biasa yang saya mendapatkan sharing ya karena Bapak Mustafa Ergil sebagai owner datang ke Indonesia, beliau membawa berita yang sangat-sangat baik ya. Jadi itu yang saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan di sini juga nanti akan disambung ya oleh Pak Ismet juga Pak Yudhoyono Slamet ya. Jadi One More ke depan Bapak Ibu akan menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena Bapak Mustafa Edil sangat cinta kepada Indonesia yang senang sekali ya disayangi oleh
Bapak Mustafa boleh ketik 99 yang banyak ya. Saya kepingin tahu responnya nih dari Bapak Ibu semuanya. Ya, boleh. Oke, ada Bu Sriani. Ya, senang ya kita disayangi dan saya tuh bersyukur ya Bapak Ibu karena kita ini punya pemimpin ya. Bahkan beliau bukan pemimpin Indonesia saja, tetapi beliau memimpin lebih dari 50 negara. Mr. Mustafa Erdil mau hadir ke Indonesia ya bersama putranya ya, CEO Mr. Alver Purkan Karpus ya. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa beliau melakukannya? Karena beliau sangat cinta dengan Indonesia dan beliau sangat-sangat kepingin orang-orang Indonesia semakin sejahtera ya, khususnya dalam keuangannya atau finansialnya ya. Dan Bapak Ibu, ada beberapa hal yang terjadi nanti akan disampaikan lebih detail oleh leader kita Bapak Yudhoyono juga Bapak Ismet. Akan selesai begitu ya Bapak Ibu ya. Segera selesai. Di 1-2 minggu ketiga Bapak Ibu akan lihat ada banyak perubahan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semuanya ini memang diizinkan terjadi untuk membuat One More Indonesia semakin baik. Yang senang dengan One More Indonesia semakin baik, boleh ketik lagi nih 999 yang banyak untuk menyambutnya. Tadi sudah disinggung ya oleh Pak Julius, ada banyak sekali challenge, hadiah yang bisa kita nikmati. Itu hanya sebagian Bapak Ibu, ke depan akan lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu, saya melihat New One More, New Hope, New Spirit, itu membuat saya semakin semangat ya. Ada harapan baru, ada semangat baru, dan tentunya One More di Indonesia akan semakin bersinar. One More di Indonesia akan menjadi perusahaan yang terbaik. Dan One More Indonesia akan menjadi bintang ya di antara perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, itu dari saya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu semuanya di sini yang hadir ada berapa ya? Saya lihat dulu. Ada lebih dari 129 orang ya. Kepingin sukses, betul ya? Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau sukses, yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan. Setuju? Kalau kita mau sukses, kita yang pertama harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya kepada diri sendiri bahwa kita bisa, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, menurut saya, kalau kita mau sukses, kita harus percaya kepada perusahaan. Dan perusahaan kita adalah perusahaan yang luar biasa, One More International. Ya, kendaraan yang tepat untuk membuat kita menjadi berhasil. Ya, Bapak Ibu, saya bersyukur di One More ini, Bapak Ibu, saya bisa mendapatkan sebuah rumah impian saya, ya. Saya diperkenankan Tuhan, diizinkan ke Turki. Bapak Ibu, itu saya dapat dari One More, ya. Jadi Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. One More semakin baik lagi, dan Bapak Ibu, ayo kita semangat, karena ada banyak harapan baru di One More. Itu Kak Madi dari ya. Sukses Ibu semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih Kakak Sri, luar biasa semangatnya. Kalau kata anak saya nih, menyala kakak gitu ya, menyala kakak gitu ya. Menyala kakak, betul. Setuju Pak Ade. Ya. Luar biasa. Kita lanjut dulu ke Pak Yudi ya, Pak Julius ya. Boleh. Baik. Nah, dipersilakan. Pak, silakan Pak Yudi. Tadi kan Mbak Sri Utami itu punya prestasi tuh ya. Punya rumah bagus setelah ikut One More, tadinya cuma jadi kontraktor kan, kontrak sana kontrak sini ya kan. Alhamdulillahnya Tuhan kasih rezeki lewat One More ya. Punya rumah kayak hotel, rumahnya banget, rumah keren banget. Makanya saya nggak ada fotonya nggak ya, kok belum ditampilin ya rumahnya Mbak Sri Utami. Nah, ini dia. Mungkin dideskripsikan Om. Kan juga rumahnya tidak hanya satu ya. Rumahnya dua lagi. Dua lagi. Nah, sayangnya, dan itu nanti berkat dulu. One More, Pak Julius. Iya, dan itu berkat One More, Pak Julius. Jadi percaya deh Bapak Ibu, One More itu perusahaan yang luar biasa. Saya sudah pelajari marketing plan dan saya benar-benar sudah terima uangnya sampai hari ini. Hanya beberapa saat ini saja ada sedikit perubahan, ada manajemen yang diperbaiki, semakin diperbaiki. Itu aja sih. Tapi semuanya akan beres Pak Julius, gitu. Amin. Dan
Kalau kuncinya percaya kepada diri sendiri, satu percaya kepada Tuhan pasti, percaya kepada perusahaan, percaya kepada diri sendiri, dan kepada upline-upline yang Bu Sri ini luar biasa, dapat upline yang terus setia mendampingi Om Yudhoyono Slamet. Tapi kita sudah tidak sabar nih mendengar. Ya, Kalau dikutip oleh tim yang didampingi saja punya 2 rumah dan sudah jalan-jalan ke Turki, nah bagaimana yang mendampingi nih? Pasti dahsyat juga ini. Kita pengen dengarkan dari Om Yudhoyono Slamet nih. Ceritakan Oke. rumahnya Mbak Sri juga boleh sih, karena belum semua sempat lihat fotonya. Gitu. Iya. Nanti fotonya ditampilin loh ya, disiapin nanti ditampilin di tengah-tengah. Oke deh, nih saya udah baik. siap Kirim ke nih aku, Mbak ceritanya. Sri. Kirim ke aku, nanti aku tampilin deh. Oke, Oh, silakan Om baik-baik, Yudi. Pak. Sebentar saya siapkan. Ya. Ya, Oke, oke, thank you. oke buat teman-teman semua, Pak Julius, apa kabar? Mbak Alhamdulillah Made, puji Tuhan, sehat. Om Yudi Baik, juga mudah-mudahan Bapak. ikut ya Mbak menyala. Made juga, ya. Buat semua rekan-rekan, Mbak Sri Utami dan juga semua yang hadir di acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, ya. Salam kebaikan. Nah, oke, buat teman-teman hari ini saya bersyukur sekali dan bahagia tentunya karena kita bisa bertemu dan berkumpul di masa-masa krisis kita, ya. Kalau dibilang masa krisis, iyalah semua juga tahu ya, kita sekarang lagi mengalami masa krisis dan biasanya kalau setelah masa krisis akan muncul puncak kejayaan. Setelah gelap, Amin. ya maka akan muncul matahari. Setelah pagi, ya maka matahari akan muncul. Nah, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ini dongeng dulu nih ya. Saya buat sebuah dongeng. Ini akan membuka wawasan teman-teman bahwa segala sesuatu itu kalau dinikmatin dan disyukuri itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Oke, ceritanya gini. Di sebuah sungai ada sebuah batu yang besar ya, dua batu besar, dua besar sekali batunya ya, dan dua batu ini berbicara ya. Yang satu bicara ya, Tuhan kasih anugerah buat dia bicara sesama batu ya, dan dia bisa mendengarkan apa yang manusia juga inginkan. Tapi dia nggak bisa ngomong sama orang, tapi dia bicara. Nah, si batu itu dia ngobrol sama batu sebelahnya. Luar biasa, kita sudah berabad-abad dia di sini katanya. Iya, kita berabad-abad di tepi sungai ini, tapi ya kita cuma hidup seperti ini saja katanya. Alangkah baiknya sekarang setelah dikasih anugerah katanya, bayangkan seandainya kita nih pindah tempat katanya, ke tempat yang banyak manusianya, ke tempat yang indah, ke tempat yang nggak bosen siap berabad-abad cuman ada di tepi sungai, kena hujan, kena panas ya, kena beraknya burung segala macam, dan kita nggak pernah berpindah tempat. Dan alangkah baiknya kalau seandainya kita bisa berpindah ke tempat yang banyak manusianya dan menjadi tempat yang dipuji-puji oleh manusia. Nah, kemudian Tuhan menjawab ya percakapan mereka. Kemudian nggak lama kemudian datanglah seorang pemahat datang ke tempat tersebut, dan pemahat itu memang sedang mencari batu yang bagus untuk dibuat sebuah patung indah, patung malaikat. Karena pemahat ini dapat pesanan dari seorang raja bahwa tolong buatkan patung malaikat yang indah sekali untuk saya pajang di gerbang istana. Ya, kalau kamu buat bagus, kamu dapat hadiah besar sekali. Nah, kebetulan pemahat ini pemahat yang ahli sekali, terkenal di kerajaan. Sudah dia mencari, dan pada saat dia melihat dua batu besar itu, ya, dia terkesan, wow, batu ini cocok ya. Kalau saya bentuk menjadi patung malaikat, dua batu ini bisa jadi dua patung malaikat yang indah. Wow, hadiahnya besar sekali. Akhirnya dia ambil dua batu besar tersebut. Wah, si batu pertama dan kedua senang sekali karena mendengar katanya akan dibawa ke kerajaan, ya kan? Nah, akhirnya dibawa dua batu besar itu dan dibawa ke rumahnya si pemahat. Nah, karena sebelum masuk ke kerajaan dia bawa dulu ke rumah pemahat. Nah, kemudian sang pemahat memulai melakukan pekerjaannya. Dia pahat batu pertama yang besar itu, yang kokoh dia buat, dia pahat supaya dia membentuk sebuah patung malaikat seperti yang dipesan oleh sang raja. Dia pahat satu, dua, dia bentuk ya, dia buang bagian-bagiannya yang kasar-kasar, dia bentuk mata, dia bentuk telinga, dia bentuk leher, dia bentuk badannya, sayapnya, dia bentuk satu-satu dipahat. Tapi batu yang pertama ini kesakitan. Dia berteriak kesakitan karena setiap dipahat, diamplas, dipahat, digosok ya,
Dia si batu pertama kesakitan. Dia merasa, aduh sakit, aduh sial, aduh kok hidupku seperti ini, aduh apa yang terjadi, aduh aku kok hidup menderita gini, selalu disakiti, aduh kok menyesal aku jadi batu. Dia selalu mengeluh, ya. Karena dia terus mengeluh, sementara si pemahat tetap memahat karena dia tidak mendengar suara keluhannya. Tapi setiap pahatan datang, dia selalu mengeluh. Sehingga apa yang terjadi? Karena si batu pahat ini, si batu ini terus mengeluh, akhirnya timbul retakan-retakan. Ya, di batu itu akhirnya timbul retakan-retakan karena dia mengeluh. Artinya batunya menjadi retak, tidak kuat. Dan apa yang terjadi? Akhirnya pada saat membentuk hidung, cetak, hidungnya patah karena retak. Dia bentuk matanya, dipahat cetak, matanya bolong. Akhirnya gagal ya. Wah, si pemahatnya marah sekali. Aduh, kenapa batunya kok dibentuk kok bisa jadi seperti ini? Gagal. Akhirnya saking marahnya dipecahin tuh batunya semuanya. Udah gagal nih, dipecahin. Ambil batu kecil-kecil, akhirnya taruh jadi lantai saja buat diinjek-injek. Udahlah, dibuat lantai aja gitu. Karena gagal, karena nggak menyerah, dia ambil batu yang ya, dia tekani batu yang kedua lebih parah. Tek sama ya. Dan yang batu kedua juga merasakan kesakitan, tapi dia tetap bersyukur. Ya, dia bertahan walaupun sakit. Ya, Tuhan saya sekali, Tuhan saya rasanya sakit, tapi saya tetap bersyukur karena saya tahu pasti ada sesuatu yang baik dari doa saya. Jadi dia tetap berusaha, dipahat sekalipun, ya walaupun sakit, dia tetap tidak mengeluh, tidak melakukan sambat, ya artinya dia tetap bersyukur, ya. Dia merasa apapun yang dia rasakan, pahatan-pahatan yang menyakitkan ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk apa yang dia inginkan. Jadi dia sudah, Tuhan terima kasih, walaupun saya sakit saya menerima, walaupun saya sakit, aduh Tuhan saya menerima, walaupun saya sakit di seperti yang digosok Tuhan, aduh panas, saya ikhlas, kan? Saya menerima, saya tahan, Tuhan saya terima kasih, pasti ada sesuatu yang baik. Betul, artinya dia pahat ya, dan si pemahat senang sekali karena setiap dia membentuk matanya, hidungnya, telinganya, sampai sayapnya, membentuk malaikat, tidak ada satupun yang retak. Semuanya sempurna. Dia juga kagum, ini batu yang ini keren ya. Pada batunya tadi sama dengan yang pertama, tapi kenapa batu ini tidak ada retaknya? Ya, saya pukul. Akhirnya terbentuklah menjadi satu patung indah yang luar biasa, ya, dan betul-betul malaikat. Nah, akhirnya sang raja datang dan melihat, wow, ini patung yang keren katanya. Oke, bawa ke istana, dan jangan lupa itu batu-batu yang di bawah yang jadi lantai, bawa juga ke istana karena untuk tempat injakan-injakan di tanah. Akhirnya dibawalah mereka dua, pertama patung malaikat dan batu-batu pecahan yang jadi lantai. Ya, dibawa ke gerbang istana. Dikasih atap yang bagus, dikasih bunga-bunga yang bagus, dan semua rakyat di kerajaan tersebut memuji akan keindahan patung tersebut. Mereka luar biasa, mereka pegang, mereka peluk, mereka betul-betul memuji bahwa patung ini luar biasa. Ya, semuanya mengucapkan sesuatu yang memuji patung yang mahal, yang harganya tidak bisa dihitung dengan istilahnya sekantong uang emas. Ini pasti mahal sekali. Ada yang nawar pun raja tidak kasih. Tidak, ini tidak saya jual ya karena saya sudah beri upah yang besar sekali buat tukang emas. Betul tuh mahal sekali batunya. Ya. Sementara yang batu yang di bawah yang di lantai tadi itu dibayar murah saja oleh raja. Itu kan cuma buat batu injekan katanya. Ya, dikasih murah, tapi yang patung malaikat mahal sekali dan semua orang memuji dan semuanya orang betul takjub. Patung malaikatnya. Lalu kemudian setelah malam ya, si patung malaikat masuklah senang senyum ya. Tapi yang di bawah, yang lantai, yang diinjek-injek tadi, dia bilang, kawan, kamu bersyukur, beruntung banget ya. Kamu sekarang dipuji orang, hargamu mahal sekali, sampai tidak semua orang bisa membeli seperti milik. Kamu luar biasa, kamu bahagia sekali. Tapi sementara saya, ya, cuma ada di lantai, cuma diinjek-injek sama orang, diberakin anjing, dikencingin anjing, diberakin burung, katanya. Saya nggak ada harganya. Betul-betul saya diinjak-injak. Nah, saya betul-betul sedih. Gitu. Terus si patung malaikat tadi bilang, kawan, kepada si lantai tadi, kawan, kita tuh berada dari tempat yang sama kan, kita berada dari batu yang sama. Dan kita dibentuk juga dengan bentuk
pemahat yang sama. Cuman yang membedakan pada waktu dibentuk kamu banyak mengeluh, kamu banyak betul-betul merasa tidak bisa bersyukur. Kamu cuma mengeluh, ya, tidak pernah ada rasanya berterima kasih atas doa yang kamu berikan di awal-awal. Tapi saya waktu dipahat, walaupun sakit, saya tetap bersyukur. Walaupun saya digosok, dibentuk, saya tetap berusaha untuk bersyukur dan ikhlas. Karena pemahat itu memahat setiap bagian-bagian yang tidak penting dari tubuhmu, dihilangkan bagian-bagian penting sehingga bisa membentuk mata. Dia pahat bagian-bagian kepalaku sehingga bagian-bagian yang tidak penting hilang sehingga bisa membentuk sebuah telinga yang bagus. Bentuk sayapku juga dia buang bagian-bagian yang tidak penting sehingga menjadi sebuah sayap yang indah. Dan saya walaupun sakit, saya tetap bersyukur. Ya, jadi kawan ya, sekarang nilai kita berbeda. Saya mahal sekali dan semua orang memuji saya sementara kamu ya, walaupun dari tempat yang sama, kamu tidak bisa menikmati apa yang saya rasa. Oke, nah Bapak Ibu, ini satu buah cerita bahwa dalam menjalankan bisnis One More ini, ya sebetulnya ceritanya kurang lebih nggak jauh beda. Kita diproses dengan cara yang sama loh. Kita diproses dengan cara yang sama. Kita diproses dengan kesakitan. Kita tidak cuma kesakitan karena ditolak orang, ya. Bisa juga kesakitan karena kita dari dalam, eksternal itu bisa ditolak orang, internal adalah rasa mengeluh, ya, tidak bersyukur, ya, selalu menyalahkan orang lain, ya kan? Apa yang terjadi? Anda akan menjadi batu yang bertanggung. Dan itu semua orang mengalami sama. Tapi kalau Anda menjadi memilih batu yang kedua menjadi sebuah batu yang malah yang indah, ya kan? Pastinya walaupun Anda dipahat, baik dari eksternal dan baik dari ditolak orang, dihina orang, maupun dari dalam rasa nggak pede, rasa pesimis, takut gagal, itu kan juga rasa yang ada di dalam. Semua sama. Yang penting adalah bagaimana Anda merespon menghadapi, apakah Anda bersyukur dan tetap positif, sehingga Anda menjadi sebuah patung yang indah dan harganya mahal, ya, atau Anda menjadi yang di lantai tadi. Di dalam menjalankan bisnis One More ini, di saat belakangan ini kita mengalami krisis, ya kan? Kami semuanya mengalami krisis di belakang nih, mungkin 1 bulan terakhir ya. Ada kaget, wah bonusnya telat, wah bonus saya terlambat, ya kan? Itu adalah sebuah pahatan. Anda sedang dipahat. Waduh, bonusnya harusnya udah masuk, kenapa saya belum masuk? Ngeluh, marah-marah, terus komplain, ya kan? Pokoknya semua dijelekin, bahkan beberapa sampai keluar dari One More pindah ke MLM lain, ya kan? Nah, yaitu. Tapi ada juga yang bertahan dan tetap bersyukur dan punya harapan dan berdoa, ya Tuhan, saya percaya dan yakin pasti Tuhan akan menjadikan sebuah patung malaikat yang indah buat saya. Ya, dia tidak pindah MLM, dia tidak kecewa. Dia tetap yakin bahwa Tuhan ada di pihak dia. Sehingga dia tetap bertahan. Walaupun bonusnya belum keluar, terlambat misalnya ya. Karena kan faktor-faktor eksternal di luar sana bisa macam-macam ya. Misalnya perubahan manajemen ya, ada perubahan kepemilikan ya. Dan semuanya proses itu tidak kita inginkan sebetulnya, tapi itu ada sebuah pahatan ya. Nggak tahu itu pahatan adalah rencana dari Tuhan untuk membentuk sebuah patung yang indah, yang menyerah dan keluar bahkan berhenti, dan bahkan beberapa pindah MLM mereka menjadi batu yang di bawah tadi, diinjak-injak ya, dikencingin kucing ya, ya, dan tidak ada harganya. Tapi yang mampu bertahan, tetap bersyukur walaupun sakit, dia yang menjadi mahal. Dan pada hari ini kita bersyukur setelah jumpa ya kemarin dengan pada saat banyak yang galau, saya sampai bingung kira-kira gimana cara mengkantar atau memberi masukan buat tim saya yang ada beberapa yang merasa sudah putus asa kan, oh jangan-jangan di perusahaan yang mau tutup katanya gitu kan. Ya wajar gitu, ada orang berpikiran seperti itu, seperti sebuah batu yang dipecahin tadi kan. Nah, untungnya, bersyukurnya, akhirnya pihak manajemen dari Turki datang dari Turki ke Indonesia dan membuat acara besar ya. Kita bikin acara besar, akhirnya kemarin ya kami sebagai tuan rumah di Solo, kami membuat acara yang begitu besar di Solo dengan waktu yang sangat mepet, cuma 2 minggu.
bersyukurnya tim player Solo Raya keren banget ya. Saya sekali jempol dua begini untuk tim player Solo Raya yang membuat acara di Solo kemarin begitu keren dalam waktu 2 minggu dengan daya yang mepet ya. Mereka adalah pemain yang keren kalau saya bilang ya, membuat acaranya heboh. Dan akhirnya bersyukur tim Turki merasa yes, batu ini masih kokoh ya untuk dibuat patung malaikat. Akhirnya dia tambah yakin dia akan siap turun langsung dari Turki menghandle semua manajemen yang ada di Indonesia. Lalu kemudian datang ke Jakarta, ketemu Om Ismet dan ketemu para leader ya, Om Donisius ya, ketemu Pak Mustaqim Abbas dan tim yang lain dan tim manajemen Indonesia luar biasa. Dan lagi sebuah tambahan lagi ya, ibarat pemahat yang keren dari Turki datang menambah lebih keren lagi, patungnya lebih indah lagi. Akhirnya batu yang dibentuk ini batu yang kuat, yang bersyukur, dan alhamdulillah ya, berita bagusnya akhirnya pihak Turki memutuskan yes, kita akan disupport habis-habisan dari pusat ya untuk One More Indonesia menjadi melesat besar sekali, menjadi sebuah nilai yang mahal, seperti sebuah patung malaikat yang indah ya. Dan itu siapa? Itu adalah kita yang berada di ruangan ini, yang tetap bertahan, yang tetap tidak mengeluh, yang tetap bersyukur apapun yang terjadi. Selamat buat teman-teman. Nanti kita akan dengar langsung dari upline kita semua, Om Ismet Iskandar Idrus. Ya, dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang tetap bertahan untuk siap menjadi patung malaikat yang mahal harganya. Oke, terima kasih. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oke. Yes, terima kasih Pak Yudiono. Keren sekali ya. Setiap Pak Yudiono hadir selalu dongengnya selalu baru ya. Kita kasih angka 999 dong buat Pak Yudi. Wah, sangat Dan selalu menginspirasi. terinspirasi. Betul, setuju Mbak Benar. Made. Iya, Mbak Jadi Made. kita boleh. Ya, siap Pak. Gimana Pak? Saya ketika dulu pertama kali masuk ke One More, itu salah satunya terinspirasi oleh data yang diposting oleh Om Yudiono Slamet di Facebook beliau. Mungkin Om Yudi nanti boleh menceritakan sedikit ya, bagaimana yang saya lihat adalah itu penambahan eksponensial dari bulan ke bulan. Saya catat itu bonusnya Om Yudi bulan pertama 10 juta, mungkin teman-teman di sini juga banyak yang mengalami 10 juta, lalu naik, bulan kedua, bulan ketiga, bahkan saya masih punya contekannya loh Mbak Made, mungkin Wow. sedikit saya refresh, ya Om Yudi nanti boleh berbagi ya. Jadi kalau saya lihat, itu grafiknya itu keren banget Mbak Made. Jadi dari angka 10 juta, ketika mulai masuk ke bulan ke-6 itu sudah berapa Om Yudi ya? 130 sekian ya? Ya, iya betul. Nah, yang luar Dalam 1 biasanya bulan. Ya. dalam 1 bulan loh. Itu kalau saya gambarkan pakai grafik itu, grafik batang bar grafik itu luar biasa. Nah, kenaikannya eksponensial sekali. Tepatnya 138.530.000. Dan tidak sampai dalam 1 tahun, kalau tidak salah 9 bulan ya Om Yudi ya. Iya, Itu 9 bulan 10 hari. Tepat 9 1 miliar. bulan 10 hari. Ya, Seperti orang kalau hamil gitu ya, melahirkan. melahirkan 1 miliar dalam kurang dari setahun. Nah, bolehkah sedikit Om Yudi ceritakan deh sebelum nanti saya akan putarkan Ya, ini gambar. suaranya hilang, Mbak Julis. Oh, sorry. Sebelum saya putarkan nanti gambar foto dari rumahnya Mbak Sri yang tadi dijanjikan. Tapi aku Oke, pengen Om lumayan Yudi Mbak cerita Sri. dulu deh. Silakan Om Yudi cerita dulu deh, pendek gitu, biar menginspirasi yang pengen punya rumah atau pengen nambah rumah. Oke, iya. Iya. Sebetulnya gini sih ya, kalau saya praktekin ya, yang saya praktekin ini kan sharing aja ya. Sharing Ya, semoga tidak menjadi sesuatu yang gimana-gimana gitu. Ini sharing aja. Apa yang saya lakukan itu adalah bagaimana mengkolaborasikan hukum alam raya ya di dalam diri kita, atau artinya bagaimana melibatkan Tuhan
dalam pekerjaan kita. Itu yang utama. Makanya saya selalu katakan pada tim saya, ya, kamu mau cari uang apa cari rezeki? Saya bilang gitu. Kalau dia bilang cari uang, ya silakan aja ya. Tapi kalau kamu cari uang akan berbeda kalau kamu dengan semangat mencari rezeki, ya kan? Kalau mencari rezeki ya, tuh contohnya Mbak Sri Utamin, ya. Kalau cari rezeki pasti yang dia lakukan adalah yang dia kerjakan, ya, yang dia raih tidak cuma uang, kan, tapi ada keselamatan di sana, ya, ada apa namanya berkat yang besar, ya kan. Nah, artinya kalau kita cari rezeki, yang kita lakukan akan berbeda dengan kita kalau cari uang. Kalau orang cari uang, ya kan intinya karena kami pernah melakukan pada saat dulu di bisnis kami yang lama di konvensional pun, waktu masih muda ya. Kalau kita kerja keras cari uang, yang ada apa? Halal atau haram, saya terabas. Yang penting dapat duit. Iya kan? Sama di bisnis One More pun atau MLM lain pun, kalau cuman fokusnya cari uang, dia akan ambil downline orang lain, dia akan pinjam produk orang lain nggak dibalikin, dia pinjam uang upline, pinjam uang downline nggak dibalikin misalnya ya. Yang penting dapat duit. Nah, pokoknya lakukan apapun, yang penting saya besar katanya. Tapi ya itu tidak bertahan lama biasanya karena akan banyak orang yang tersakiti, terzolimin kan istilahnya. Tapi kalau kita mulai dengan fokusnya bahwa saya mau mencari rezeki, ya, akhirnya kita akan berusaha bagaimana tidak ada yang terzolimin. Yang kedua, bagaimana selalu mendoakan orang lain, baik itu musuh atau sahabat kita doakan dan doakan sehingga setiap hari kita tersenyum dan mendoakan orang lain. Dan itu yang membuat perbedaan. Sehingga pada saat kami menjalankan bisnis One More, ya, yang penting adalah kerja ikhlas dulu sebelum Anda kerja keras. Nah, itu kuncinya ya. Lakukan kerja ikhlas dulu sebelum melakukan kerja keras. Sehingga kami bersyukurnya apa yang kami dapatkan, rezeki-rezeki yang kami dapatkan itu kadang-kadang ajaib ya, bahkan sering ajaib. Bagaimana Mbak Sri Utami bisa punya rumah sebagus itu yang nilainya kalau dilihat nilainya sekitar 1 miliar ya di rumahnya ya di Tulungagung. Ya sebagus itu lebih mungkin sekarang nilainya. Ya, dan itu ajaib pada waktu belum itu dia masih kontrak ya, masih kontrak rumah dan kontraknya mau habis. Dia waktu itu ngeluh sama saya, Pak, gimana Pak kontraknya habis, ya kan? Saya bilang percaya deh ya, Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kamu karena kamu banyak doain orang, kamu banyak memberi manfaat buat banyak orang. Lalu masuk kendaraan One More pasti melesat ya saya gitu. Nah, saya bersyukurnya memang lalu apa yang dilakukan. Nah, itu contohnya. Lalu apa yang terjadi keajaiban muncul dalam kehidupannya. Dan itu contoh banyak. Contoh lagi waktu saya bimbing Cak Ian yang tukang sayur keliling ya, salah satu donatur saya di Solo. Itu pun sama. Kalau secara logika, wah ini lama nih orang ini bakal sukses gitu kan. Ya, karena saya waktu ngajarin online handphone aja, aduh setengah mati saya ngajarin yang nggak ngerti-ngerti gitu kan. Kalau orang logika, kapan mau sukses gitu kan. Tapi satu hal, dia mau melakukan dengan ikhlas. Apa yang kami, istilahnya manut nurut katut gitu kan. Manut nurut katut. Ya bersyukur. Yang terjadi keajaiban, dia jadi apprentice itu keajaiban. Ya keajaiban. Dalam waktu yang relatif singkat, terjadi dia bisa jadi apprentice, ajaib gitu. Betul-betul dia nggak sampai numpuk produk, nggak ada. Keluar uang untuk numpuk produk tuh nggak ada. Betul-betul semuanya murni. Dan semuanya ajaib. Terjadi begitu saja ya. Sampai ada lagi downline-nya juga yang satu hari jadi beginner, malamnya langsung jadi apprentice ada juga. Dan itu pun ajaib. Seperti itu. Dan ya kami merasakan semua yang kami rasakan adalah keajaiban yang Tuhan kasih. Ya dan yang penting tadi fokusnya adalah yuk cari rezeki, jangan sekedar cari uang. Kalau sekedar cari uang, biasanya kita sering salah cara ya. Tapi kalau rezeki kita melakukannya yaitu disebut kerja ikhlas. Kalau kerja ikhlas itu yang penting adalah banyak berbuat baik ya, artinya banyak doain orang ya, banyak memaafkan orang ya, mengampuni orang. Kalau yang muslim banyak sholat tobatnya juga kan gitu kan. Itu yang berbuat baik. Yang kedua adalah banyak bersedekah, nggak bersedekah uang, bersedekah ilmu ya kan. Itu semua ya menjadi orang yang bermanfaat. Terus yang ketiga adalah
banyak bersyukur. Nah, banyak bersyukur itu semua grup saya mayoritas bikin jurnal syukur ya. Mereka menulis di buku setiap pagi biasanya. Kalau yang Muslim habis sholat subuh mereka tulis jurnal syukur. Ya, 10 ucapan syukur setiap hari. Dan kami lakukan itu semua dan ya alhamdulillah yang melakukan dengan cara itu ya ada aja rezekinya, ada aja kemudahannya dan ya saya bersyukur juga efek-efeknya banyak ya. Jadi saya juga ngerasain misalnya ada kemarin ada yang nanya sama saya, Pak gimana caranya Pak Yudi kok sering selalu masuk di 20 besar top income dunia ya kan ya, Asia Afrika. Terus untuk asistennya juga sering masuk di kadang 5 besar, kadang 10 besar ya masuk terus. Saya bilang ya itu kuasa Allah, kuasa Tuhan ya. Bukannya saya yang hebat, enggak. Saya ngerasa semuanya Tuhan kasih aja ya. Dan ya dikasih itu aja. Semuanya bekerja karena kami berusaha mengkolaborasikan bahwa kerja ikhlas tadi yang nomor satu. Kira gitu Pak Julius ya. Mohon maaf Yes. kalau misalnya ada kata-kata yang kelihatannya sombong. Ya, Om Judi. Jadi Bisa kasih manfaat. sangat-sangat bermanfaat Om Yudi. Ini memberikan bahwa kita tidak semata-mata bisnis demi uang, tapi ada unsur kedalaman untuk cari rezeki itu luas, rezeki ilmu, rezeki sehat, rezeki sahabat silaturahmi itu. Aduh, keren Betul, banget. betul. Teman-teman, pokoknya putar lagi nanti cari di YouTube channel banyak sekali inspirasi-inspirasi ya Mbak Madia yang dituangkan Yes. oleh Om Yudi. Jadi kadangkala kita bilang bonus itu jadi konsekuensi logis dari apa yang disampaikan, seakan-akan tidak langsung ke situ. Nah, tadi ada disebut nama Cak Ian. Teman-teman, Cak Ian itu latar belakang PSK, pedagang sayur keliling, yang tadinya sakit saraf kejepit kalau nggak salah, terus datang ke Om Betul. Yudi, tapi tadi disampaikan cara mungkin mengelola back office aja bingung, dan diajarinya susah, tapi luar biasanya beliau menjadi apprentice yang berprestasi. Jadi ajaib betul kata Om Yudi, thank you. Nah ini Mbak Made, aku udah siapkan Yes. video yang isinya adalah dua rumah yang tadi disebut sama Om Yudi Slamet, yaitu rumah Mbak Sri Utami. Bolehkah ditampilkan sekarang atau mau kapan? Terserah Mbak Made. Oh iya, boleh Om ditampilkan sebelum kita memanggil pembicara kita yang super keren ya, Pak Master. Biar Oh, nyambung tadi ada yang kepo, saya lihat di chat ya, pada kepo mau apa lihat itu? rumahnya Mbak Sri. Oke. Dan teman-teman juga boleh bertanya ya tadi apa yang disampaikan Mbak Sri, mungkin program apa yang tadi soal bersyukur atau soal keajaiban-keajaiban, lalu disarankan doa, sedekah itu ada programnya. Jadi boleh tanyakan di kolom chat ke Om Yudiono, nanti akan di-sharing. Nah, saya minta izin Mbak Sri untuk boleh menceritakankah rumah yang indah ini, dua rumah saya tampilkan. Silakan Mbak Sri untuk mudah-mudahan sudah kelihatan Mbak Made. Ya, sudah Om. Ya, Oke, tinggal aku digeser slide-nya. bikin view untuk full screen aja ya, biar Ya, langsung kelihatan semua. Oke. Silahkan Mbak silahkan Mbak Sri Utami. Masih adakah di sini suaranya? Iya, iya Pak. Iya, Oke, iya Pak Julius masih ada. oke. Oh, Iya, malah jadi nggak bisa putar ya? eh, ya buat saya dua rumah ini adalah rumah berkat. Ya, ini rumah pertama yang saya puji syukur ya, ya berkat Tuhan gitu ya, yang bisa saya persembahkan buat mama saya gitu ya. Dan rumah yang kedua Pak Julius, ya. Yang rumah kedua itu rumah yang saya tinggal. Jadi kalau yang rumah pertama itu di blok B, sedangkan yang rumah kedua ini di blok A gitu ya. Jadi rumah mama dan rumah saya itu cuman 30 detik sudah nyampe gitu ya, cuman deket aja. Gitu. Dan Bahagianya. rumah kedua ini benar-benar rumah yang Tuhan berikan dengan segala keajaibannya gitu ya. Saya tidak pernah menyangka dalam waktu
3 tahun ya. Jadi ini pas banget Pak Julius karena saya bergabung tuh akhir April 2021 dan ini kan bulan Mei ya. Jadi ya kurang lebihnya 3 tahun Bapak Ibu. Dan Luar. betul-betul ini semuanya saya mendapatkan berkat dan rezekinya itu dari One More. Boleh ketik 99 yang banyak buat Yang baik. One More yang luar biasa. Dan saya tahu juga Bapak Ibu yang di sini ada lebih dari 190 orang. Bapak Ibu tentunya juga mendapatkan banyak sekali ya dari One More. Boleh diketik juga di chat Bapak Ibu kalau misalkan berkenan. Silahkan Bapak Ibu mendapat apa begitu terus diketik. Misalkan saya dengan One More tuh mendapat sepeda motor atau saya mendapatkan mobil atau saya bisa mengumrohkan orang tua karena saya juga punya downline yang bisa umroh. Nah, Bapak Ibu itu akan menjadi inspirasi. Jadi ini setelah diketik 99, tolong Bapak Ibu berkenan untuk mendapatkan apa gitu selama Bapak Ibu berada di One More. Boleh misalkan saya pernah mendapatkan income 10 juta atau saya mendapatkan apa aja lah, boleh gitu. Apa aja. Karena saya tahu termasuk Mbak Julius pun juga mendapatkan sesuatu gitu dan mungkin banyak gitu. Tapi mungkin juga belum disampaikan. Ini kan saya hanya contoh saja nih Bapak Ibu, kebetulan Yes. saya untuk memberi contoh gitu. Tapi saya tahu di sini Bapak Ibu mendapatkan banyak dan itu benar-benar kendaraan kita luar biasa. Selama saya 20 tahun Pak Julius, saya bergerak di network marketing, saya baru pertama kali Pak Julius mendapatkan income di atas 1 miliar Pak Julius. Jadi belum pernah gitu selama ini. Ya. Amin. Nular rezekinya, bukan mencari uang. Ya Bapak Kata Ibu Om apa Didi tadi. nih? Iya, Dan yang Bapak Ibu dapat boleh diketik. Nah, itu boleh itu. Nah, ini ada nih yang bisa upgrade gold gitu ya. Kemudian ada yang mendapat rumah atau mendapat sepeda motor atau mendapat handphone atau mendapat apa aja. Dan itu benar-benar luar biasa karena memang saya waktu pelajari Pak Julius One More memberikan 86% gitu ya. Nah, ini ada yang betul. dapat mobil nih, 86% loh. Bonusnya marketing plan kita nih keren loh. Abah Handi pernah dapat bonus 40 juta tuh, Pak. Jadi nggak saya aja ternyata nih luar biasa. Apalagi para leader-leader kita ya, Pak Julius ya. Ini luar biasa. Betul. Nah, jadi Leader yang saya aja, Pak Yudhoyono, disebutkan, tanahnya di mana-mana, Pak, itu, Pak. Iya, itu diam-diam wow, tanahnya banyak, Pak. jadi Hektar. Cuman banyak. belum di-share di sini, belum ditulis, Pak. Oke, ini contoh Ada tim untuk saya Mbak manas-manas. Leni bisa umroh. Iya, iya Pak. Ini hanya contoh untuk manas-manasin, tapi seperti sampaikan Mbak Sri Utami, banyak lain yang juga mendapat. Nah, ini kalau Anda aminkan Betul. teman-teman kan masih baru, Anda aminkan, Anda mohonkan, Anda usahakan bersama tim dan juga kita sudah di kendaraan yang tepat, insya Allah semuanya akan tercapai. Ini contoh soal yang menggembirakan dengan Amin. sejujurnya Mbak Sri. Oke. Ya. Nah, ini banyak sekali ternyata nih Pak Julius malam hari ini yang berkenan men-sharingkan. Ini ada yang dapat mobil juga, ada yang dapat sepeda motor. Saya ke rumahnya Iya. Cak Iya, ya. Beliau punya baru gitu ya. Baru-baru ini ya beliau bisa membeli sebuah mobil. Itu kan keren banget Pak Julius. 1 tahun. Betul. Keren gitu ya. Dan terima kasih ya teman-teman yang udah berbagi Bapak Ibu semua. Itu sih Belum Pak selesai Julius. nih. Belum selesai teman-teman. Ini kan kita baru lihat luarnya ya. Kata tadi Om Yudhoyono rumahnya seperti hotel. Nah, mau nggak lihat dalam bagian dalamnya? Kalau mau ketikkan angka 7 teman-teman kalau mau. Supaya inspirasinya kalau kita melihat rumah itu nanti kita juga bisa membayangkan rumah idaman saya seperti apa. Nah, rumahnya Mbak Sri insya Allah bisa menjadi satu inspirasi. Saya boleh putarkan ya MbakRi ya. Perkenalkan, nama saya Sri Utami. Saya berasal dari kota Tulungagung, Jawa Timur. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikannya, saya boleh menikmati rumah saya yang kedua yang saya dapatkan dari bisnis One More. Mengapa saya bisa mendapatkannya? Karena saya dibimbing oleh upline saya yang luar biasa, Bapak Yudhoyono Slamet. Walaupun beliau seorang asisten, tapi beliau bisa mencapai pre-aktif rookie di Asia Afrika yang pertama.
Untuk kita bisa berhasil, ayo ikuti apa kata upline kita, dan saya mengikuti apa kata Bapak Yudhoyono Slamet. Mari kita sukses bersama One More mencapai setiap impian-impian kita. Sukses! Go Active Rookie! Selamat pagi, kali ini saya berada di rumah Mbak Sri Utami, rumah kedua yang dihasilkan dari menjalankan bisnis One More, hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Dan ini adalah bangunannya, ya dari luar terlihat 2 tingkat ya. Nanti kita akan melihat dalamnya seperti apa. Ini adalah pagarnya yang penuh dengan artistik. Ya, ada gambar-gambarnya. Mari kita lihat di dalam ya, ada apa aja yang ada di ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah Mbak Sri. Bagi saya, Mbak Sri Utami adalah sosok yang penuh inspirasi. Beliau membimbing kami dengan penuh kesabaran dan juga tidak pernah lelah di dalam memberikan motivasi-motivasinya kepada kami semua. Selamat Mbak Sri Utami atas berdirinya rumah kedua yang dihasilkan dari menjalankan bisnis One More hanya dalam waktu 2 tahun. Selamat buat Sri Utami, saya bersyukur ternyata 2 tahun di One More, Sri Utami bisa mewujudkan impian yang terkuat, yaitu satu, memberikan rumah buat ibunya, dan yang kedua, bisa memiliki rumah sendiri melalui bisnis One More. Keajaiban-keajaiban terjadi di dalam bisnisnya, karena apa? Karena kekuatan dari bersyukur, kerja ikhlas, dan berbagi. Dan itu salah satu kekuatan dari Sri Utami. Selamat Sri Utami. Saya tunggu Anda naik kelas berikutnya sebagai master. Yes. Oke, terima kasih banyak Mbak Sri Utami. Mana tepuk tangannya teman-teman? Mbak Made sudah tepuk tangan. Luar biasa. Berkat One More, berkat bimbingan para leader semuanya, berkat seluruh tim. Luar Oke, biasa. saya kembalikan ke Mbak Made. Oke, baik Pak Julius. Saya dulu pernah main ke rumahnya Mbak Sri, waktu itu bentuknya masih tanah. Ya Mbak Sri ya. Belum dibangun ya. Jadi waktu itu Mbak Sri, saya mampir ke rumah Mbak Sri, doain dong gitu. Begitu jadi saya belum mampir lagi ya. Saya akan segera mampir ya ke sana ya. Nginap nanti di hotelnya Mbak Sri. Ya, luar biasa ya. Oke Mbak Sri, luar biasa, selamat selalu menjadi inspirasi ya sebagai kakak sekaligus mentor saya yang hampir
kontaknya udah kayak makan obat ya Mbak Sri ya, sehari bisa teleponan berkali-kali. Luar biasa Bagian ya. tahu nggak, Betul. Mbak Made? Mbak Made, Ya, yang ya bikin Pak. banyak berkahnya, yang bikin banyak berkahnya dari Mbak Sri itu apa? Kalau plan datang sampai sana itu ditraktir, ya Wih, kan? mantap. Makanya dia berkahnya tambah banyak. Luar Amin. biasa. Pak, nggak cuman upline, Pak. Downline saya pun juga saya traktir, Pak. Baik. Aku Iya, nanti luar datang deh, aku. Iya. Yang selalu Ya, urusan juga buat silakan Mbak Pak Sri. Julius ke Tulungagung, nanti saya traktir, Pak. Siap, benar Iya, banget. iya, Ada iya. ayam lodo. Kalau di Tulungagung namanya ayam lodo. Ayam lodo. Wih, Oh, ayam Jadi lodo, oke. iya, ciri khasnya Tulungagung tuh. iya. Siap Om Ya, Yudi dan Mbak Betul. Sri. Dan satu yang baik. saya tidak lupa dari Mbak Sri ini adalah senyumannya. Ketemu di mana saja, mau jadi pembicara, berbicara itu sambil senyum. Jadi energinya luar biasa. Saya belajar banyak. Oh Oke, enggak, silakan Mbak. selain senyum ada Om. Saya udah ngomong sama Om Ismet. Jadi kalau Eh, pria tuh setiap hari menghabiskan 5.000 kata. Kalau wanita hmm, setiap hari menghabiskan 20.000 kata, betul nggak? Nah Mbak Sri ini yes. dalam satu hari 100.000 kata. Jatahnya dihabisin ya Pak Yudi ya. Ya habisin. Iya. Saya deket-deket kalau agak malam sudah agak habis kata-katanya deh. Cuma kalau pagi-pagi kan masih banyak gitu. Oke, silakan. Terima kasih sekali Ya, lagi buat baik. inspirasinya. Nah, teman-teman siapa yang Ya, pengen sama-sama. ketularan Sukses buat kita semuanya. Ya, amin. Silakan Terima Pak kasih Mbak Prapto, Sri. siap Mbak traktir Ria. saya ya. Pak Julius. Ya. Ya, Ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya, pembicara kita yang yes. ketiga ya, beliau sangat menginspirasi ya, di setiap kali ketemu rasanya gimana gitu ya, humble dan luar biasa ya. Tanpa berpanjang Yes. lebar, mari kita panggil ya, luar biasa mentor kita, guru kita, Polmaster Indonesia, Bapak Ismet Iskandar Idrus. Silahkan Bapak waktunya. Terima kasih. Kasih angka 99 ya. Terima kasih Mbak Mada, terima kasih Pak Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, dan bahagia selalu buat kita semuanya. Insya Allah sehat secara jasmani, sehat secara rohani, dan sehat juga secara finansial dalam kehidupan kita. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Tadi kita sudah belajar banyak dan mendapatkan inspirasi-inspirasi dari Mbak Sri Utami. Terima kasih Mbak Sri Utami, inspirasinya dengan rumah barunya. Dan perlu Anda ketahui, semalam Mbak Sri Utami baru nginep di rumah saya. Ya, jadi tidur di rumah saya selama 3 tahun. Mbak Sri Utami baru nyampe di rumah saya. Ya. Dan juga terima kasih buat Om Yudiono Slamet yang berada di Kota Solo. Beliau juga adalah seorang leader, seorang inspirasi, dan seorang motivator juga, memotivasi banyak orang di dalam jaringan beliau. Banyak sekali orang-orang yang telah berhasil dan sukses. Dan buat teman-teman semuanya yang ada dalam ruang Zoom ini, dari Sabang sampai Merauke, dan juga ada di Timur Leste, saya ucapkan terima kasih Anda sudah bergabung dengan keluarga besar kami di One More. Dan insya Allah mudah-mudahan saya doakan kita semuanya tetap bergandeng tangan, dan kita semuanya tetap pada satu tujuan kita, yaitu merubah nasib kita semuanya. Baik teman-teman semuanya yang saya cintai, saudara-saudaraku sekalian yang saya sayangi, hari ini kita sebenarnya ngobrol santai ya, tidak ada materi apapun, tapi saya mau berbagi informasi-informasi yang up to date, informasi yang sangat penting buat kita semuanya, yang dimana berkaitan dengan beberapa bulan yang lalu, banyak sekali isu-isu negatif, isu miring tentang One More. Ada yang bertanya bahwa One More tutup ya, One More tidak lagi melanjutkan di Indonesia dan lain sebagainya. Hari ini saya mencoba untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Anda. Perlu Anda ketahui bahwa beberapa bulan yang lalu, sebenarnya Mustafa Adil mau datang ke sini bersama Chef Jihan, tapi ada hal yang mungkin Anda semua tidak tahu. Oke? Dan ini hari ini baru saya ceritakan buat Anda. Yang terjadi adalah ketika kita tahu bahwa plan besar kita keluar, dan dia menyatakan bahwa Indonesia runtuh, bubar, semua jaringan Indonesia sudah pindah ke beliau, isu yang terjadi didapat oleh Master Mustafa dan Chef Jihan, mereka benar-benar merasa sedih. Karena apa? Karena apa yang sudah mereka berikan kontribusi terhadap Indonesia
itu sudah jauh luar biasa sekali. Secara materi, mereka juga beberapa kali pernah ke sini, tapi yang mereka dapatkan isu itu adalah Indonesia bubar, teman-teman. Sehingga mereka tidak tahu bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini, sehingga mereka ingin datang, tapi mereka meragukan hal itu. Ya, di satu sisi juga atlet tertinggi kita, yaitu nomor 1 Diamond Master, Bapak Zainal Azikiel atau Mr. Zainal Azikiel, beliau pun juga kepingin ke Indonesia, tapi beliau diancam karena kalau beliau tiba di Indonesia di bandara pun beliau langsung akan ditangkap. Jadi beliau mengundurkan niat beliau untuk bisa hadir ke Indonesia. Sehingga tepat kira-kira akhirnya saya berkomunikasi dengan Mr. Zainal, akhirnya juga dengan Mustafa Ardil, sehingga mereka bertanya kepada saya, teman-teman, bahwa apakah Ismet Indonesia masih ada One More? Apakah orang-orang Indonesia masih ada dan masih berkomitmen terhadap One More? Saya katakan bahwa kami masih ada. Disitulah satu kebahagiaan mereka yang mereka rasakan bahwa mereka masih punya sebuah harapan baru. Nah, akhirnya mereka datang ke Indonesia dan singkat cerita, Pak Yudhoyono membuat acara dan ketika beliau masuk ruangan, kalau mungkin Anda yang ikut acara, beliau langsung memegang handphone dan langsung memvideokan semua. Itu video live, Bapak Ibu. Beliau video live langsung dengan Chef Jihan, istrinya, yang dimana Miss Chef Jihan itu berada di Dubai. Dan Chef Jihan selama ini merasa sedih bahwa apakah orang Indonesia masih ada? Dan Mr. Mustafa men-share semua video tersebut live dan mengatakan bahwa itu masih ada. Dan dia akhirnya memberikan handphone itu kepada saya dan dia bilang, Chef Jihan, Ismet. Anda tahu? Beliau menangis. Beliau meneteskan air mata dan beliau tidak menyangka bahwa ternyata masih ada Anda di One More Indonesia ini. Dan beliau berjanji bahwa suatu saat nanti, bukan suatu saat, dalam waktu dekat ini, beliau minta maaf, beliau tidak bisa menemani Mr. Mustafa datang ke Indonesia karena beliau harus menemani beberapa leader ke Dubai. Mungkin 2-3 bulan yang akan datang, beliau akan datang ke Indonesia dan berjumpa dengan Anda. Karena saking rindunya buat teman-teman yang ada di Indonesia. Baik teman-teman semuanya, itu sedikit cerita buat Anda tahu, ya, bahwa mereka benar-benar masih mencintai Indonesia, mereka masih memiliki sebuah harapan yang besar terhadap Indonesia, dan masih menginginkan agar teman-teman di Indonesia, mereka bisa bantu lewat One More ini, bisa merubah kehidupan teman-teman semuanya menjadi lebih baik. Oke, pertemuan kami yang pertama, ketika beliau datang satu malam, dan beristirahat di Hotel Sultan Jakarta, kami dipanggil, kami beserta dengan Bapak Donisius Lawing, ada di sini, nanti kita bisa tanyakan kepada beliau. Dipanggil juga Bapak Mustaqim Abbas, ada juga Master Taufik, ada juga Pak Naim Tamba, yang dimana kami semuanya dipertemukan oleh beliau, dan beliau bertanya kepada kita, apakah Anda masih berkomitmen di Indonesia? Apakah Anda masih berkomitmen dengan One More? Kami semua menyatakan kami siap berjuang, dan kami tidak akan kemana-mana. Itu hal yang pertama yang kami sampaikan kepada beliau, Bapak Ibu. Yang kedua, isu yang terjadi bahwa One More tutup karena upline kita, ya saya tidak usah sebutkan namanya, sudah pindah dan membuat perusahaan yang lain. Dia katakan kehadiran saya di Indonesia ini, saya baru saja tadi siang untuk mengurus perubahan akte, dan hari ini dia serahkan, ada sebuah map yang kami buka bahwa akte yang tertulis PT One More International Asia sudah menjadi sah, di mana kepemilikan saham adalah 100% Mustafa Ardil. Ini yang perlu teman-teman ketahui. 100% saham kepemilikannya One More International Asia adalah kepemilikan Bapak Mustafa Ardil, yang selama ini saham daripada PT One More International Asia itu terbagi atas Mustafa Ardil, Gurkan Kandemir, dan satu lagi adalah Volkan Karpus. Tapi hari ini 100% kepemilikan One More International Asia adalah jatuh pada Bapak Mustafa Ardil. Artinya bahwa hari ini yang dimana One More International Asia yang kita tahu ini sebelumnya adalah
master franchise. Tapi hari ini One More International Asia bukan lagi master franchise, tapi berubah menjadi cabang daripada One More International. Bisa teman-teman pahami ya? Adalah cabang. Jadi hari ini One More International Asia langsung dipegang oleh One More International, yang dimana yang bertanggung jawab terhadap One More International Asia adalah CEO kita, yaitu Alper Volkan Karpus, yaitu anaknya, sebagai CEO, yang sebenarnya beliau dulunya adalah CEO daripada Europe atau Eropa. Tapi hari ini beliau juga setelah One More International Asia ini kepemilikannya dirubah, maka beliau pun juga merangkap sebagai CEO One More International Asia. Sehingga penanggung jawab operasional ini langsung dipegang oleh Volkan Karpus. Oke, jadi tidak ada isu di luar sana yang mengatakan One More tutup, One More tidak berjalan dan sebagainya. Perlu teman-teman saya kasih tahu buat Anda. Bapak Mustafa Ardil bercerita kepada saya, Ismet, saya pernah bertanya, apakah ini dilanjutkan dan sebagainya? Dia mengatakan begini, Ismet, saya tidak akan tutup sampai kapanpun One More International Asia. Karena kami sudah mengeluarkan banyak sekali uang yang kami investasikan di Indonesia. Dan saya tahu apa yang saya investasikan di Indonesia. Saya melihat ada potensi besar di Indonesia yang perlu harus kami tangani. Karena selama ini, ketika kami menyerahkan One More International Asia kepada leader Anda, kami tidak pernah dilibatkan. Dan hari ini, kami akan 100% terlibat terhadap PT One More International Asia. Oke, kami akan terlibat langsung. Sehingga beliau mengatakan bahwa kami akan membuat agenda, membuat beberapa program-program, di mana program ini adalah per 3 bulan sekali Volkan Karpus harus sering ke Indonesia dan mengunjungi Indonesia untuk mengawasi jalannya operasional One More International Asia. Untuk Mr. Mustafa, dia berjanji 6 bulan sekali atau mungkin 5 bulan sekali beliau akan berkunjung ke Indonesia. Artinya dalam 1 tahun bisa 2 kali dan 3 kali akan datang ke Indonesia. Dan untuk Mr. Zainal diperintahkan langsung oleh Mr. Mustafa Ardil, beliau akan per 4 bulan sekali datang ke Indonesia dan akan membuat sebuah program di mana Indonesia akan disamakan dengan program-program yang ada di Turki, yaitu beberapa training-training yang kita kenal, pernah kita ikut yang namanya Legend of the Future. Sehingga dalam 1 tahun ada kemungkinan 2 sampai dengan 3 kali program training internasional yang dibawakan langsung oleh para pembicara-pembicara dari luar dari Eropa yang akan membantu kita untuk memberikan training dan edukasi kepada kita. Ingat, dalam 1 tahun akan ada 3 kali berturut-turut kita akan membuat yang namanya training yang dibawakan oleh orang luar, yaitu plan-plan kita semua yang ada di Eropa pada kita. Nah, teman-teman, ini menjadi bagian daripada informasi yang kita dapatkan bahwa sekali lagi One More tidak akan pernah tutup. One More akan terus mengibarkan benderanya di Indonesia. Dan hari ini Indonesia menjadi bangga. Karena kenapa? Karena One More International Asia adalah kantor cabang langsung yang bertanggung jawab pada One More International, di mana One More International Asia ini sebagai kantor pusat daripada One More International Asia. Jadi pusatnya One More International Asia, seluruh Asia, berpusat di Indonesia, yaitu berdomisili di Jakarta, teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya ada beberapa informasi juga yang diberikan kepada kami. Ya, kemarin ada beberapa kendala atau gangguan-gangguan. Mungkin teman-teman semuanya tahu, ketika kita hari Rabu ingin melakukan aktivasi atau bisa dikatakan kita closing di hari Rabu malam, maka di setiap hari Rabu malam sistem kita ada yang mencoba untuk mengganggu dan menghacker. Ya, saya tidak usah sebutkan namanya, tapi sistem kita sudah ada beberapa yang mencoba untuk menghacker dan mengacaukan semuanya. Ya, oleh sebab itu Bapak Mustafa Ardil mengatakan, setelah saya mengganti saham ini, saya pegang langsung,
maka selanjutnya kami pun juga akan mencoba untuk memperbaiki sistem sehingga tidak ada dapat orang lain yang coba untuk memasukin sistem kita, sehingga tidak ada yang bisa mencoba untuk menghacker. Ya. Yang kedua, sistem keuangan. Keuangan ini juga menjadi sebuah kendala yang pada akhirnya teman-teman saat ini mengalami masalah daripada keterlambatan bonus. Nah, teman-teman semuanya, saya mewakili manajemen sebagai APLN, bukan cuma Anda saja yang mendapatkan penangguhan bonus atau keterlambatan bonus. Saya sebagai APLN pun saya merasakan juga hal yang sama seperti Anda. Hampir kurang lebih 1 bulan lamanya bonus saya tidak keluar dari bulan puasa. Ya, dari pertengahan bulan puasa. Ya, sebelum pertengahan lah. Ya, mungkin jalan 1 minggu di bulan puasa, saya sudah tidak menerima bonus sampai dengan beberapa minggu ke depan, kurang lebih 1 bulan. Nah, ini diakibatkan apa teman-teman? Diakibatkan karena cash flow daripada keuangan One More International ini terganggu. Yang di mana, jujur sebenarnya keuangan itu sudah diberikan tanggung jawab kepada seseorang, tapi ternyata disalahgunakan dalam arti kata, bukan manajemen Indonesia, tapi yang sudah keluar, ya. Dan beliau menarik uang semuanya, dan pada akhirnya sebenarnya bukan kita tidak punya uang, tapi uang itu ditarik sama seseorang itu, dan akhirnya menjadi sebuah masalah dalam manajemen keuangan daripada kita. Tapi Mr. Mustafa Adil mengatakan langsung pada malam itu, beliau meminta kepada Mr. Yigit Atilei untuk melakukan pembayaran bertahap. Ya. Pembayaran bertahap yang dimana bonus teman-teman yang tidak terbayarkan sudah hampir 1 bulan lalu, maka dilakukan pembayaran bertahap, didahulukan dulu. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah ada walaupun baru sedikit, baru 1 kali atau 1 periode terbayar, artinya itu sudah menjadi bagian tanggung jawab di mana sudah menjadi jawaban mereka sudah mulai merealisasikan untuk melakukan pembayaran pada teman-teman. Tapi buat teman-teman yang mungkin di akhir-akhir ini belum terbayarkan, beliau berjanji kepada kita bahwa Mr. Mustafa, bahwa karena ini audit dan lain sebagainya, kita harus perbaiki dan sebagainya. Beliau belum bisa mentransfer uang untuk masuk ke rekening, ya, karena pada saat itu juga rekening kita masih atas nama juga, belum One More, belum kepemilikan oleh Mr. Mustafa Adil, masih ada nama orang lain. Jadi beliau tidak mau mentransfer uang tersebut, menggelontorkan, karena harus dirubah dulu, ya. Dan mudah-mudahan beliau mengatakan pembayaran itu sudah terus dilakukan, tapi bertahap, dan mungkin maksimalnya adalah di hari Senin, beliau sudah mulai menggelontorkan kurang lebih investasi yang beliau akan gelontorkan ke Indonesia ini 1,5 juta US dollar. Anda hitung-hitung sendiri, 1,5 juta US dollar itu berapa? Dan sebenarnya yang kita butuhkan untuk pembayaran bonus atau operasional kita sebenarnya tidak sebanyak itu, ya, tidak sebanyak itu. Tapi kenapa beliau menginvestasikan itu semuanya? Karena beliau juga di sini juga memegang daripada One More Malaysia dan One More India. Jadi One More Malaysia dan One More India pun juga, ini pun juga ikut diacak-acak, sehingga beliau bertanggung jawab untuk harus juga merubah akta kepemilikan daripada One More Indonesia, One More Malaysia dan One More India. Ya. Jadi uang sebanyak itu digelontorkan untuk ketiga kantor kita, yaitu di Indonesia, di Malaysia, dan di India. Nah, teman-teman semuanya, untuk di Indonesia, dengan uang sebanyak itu, maka ini akan dikelola oleh Mr. Yigit untuk beberapa program-program kita, termasuk yang saya katakan kepada Mr. Mustafa juga, termasuk dengan beberapa leader-leader yang akan dipersiapkan untuk diterbangkan ke beberapa daerah untuk mensupport daripada acara-acara yang akan dilakukan di beberapa kota yang ada tersebar di Indonesia. Selain itu juga, uang tersebut juga digunakan juga untuk kepentingan operasional kita, yang dimana yang saat ini produk mengalami kekosongan dan lain sebagainya, itu tidak terjadi lagi kekosongan produk. Jadi mengantisipasi itu dengan uang sebanyak itu adalah diharapkan tidak akan terjadi
yang namanya kekosongan produk dan tidak akan terjadi lagi yang namanya tertundanya bonus. Jadi buat teman-teman semuanya, informasi ini saya berikan kepada Anda semuanya bahwa saya pastikan minggu depan, mulai dari hari Senin, bonus Anda yang terlambat dan sebagainya akan diselesaikan oleh Mr. Rigid. Setelah hari Senin, Mr. Mustafa melakukan transfer uang masuk ke rekening di PT One More International yang baru. Ya, ingat ya, karena nomor rekening dirubah dengan yang baru, maka mudah-mudahan ini akan masuk di rekening PT One More International Asia yang baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Anda semua hari ini. Nah, teman-teman semuanya, kita banyak program-program yang akan dibuat dan bahkan mungkin ada sesering mungkin peluang dan kesempatan-kesempatan Anda yang ada di One More Indonesia ini yang bisa mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Eropa. Yang salah satunya adalah Vision Day. Nah, beliau berpesan terakhir, kemarin ketemu dengan saya di kantor, dia berharap, Ismet, saya minta you tolong berikan sebuah informasi kepada semua leader-leader yang ada di Indonesia bahwa saya akan mengundang teman-teman One More Indonesia untuk bisa hadir di acara Vision Day yang ke-10 di Turki. Dan itu akan dibuat acara semeriah mungkin. Beliau berharap teman-teman Indonesia bisa hadir sebanyak mungkin di acara Vision Day ke-10 karena ini ke-10 tahun One More Internasional yang sudah melewati beberapa tahapan. Dan di tahun ke-10 ini ulang tahun kita, beliau akan membuat acara yang begitu megahnya, begitu besarnya. Dan pesan beliau, tolong sampaikan kepada teman-teman yang ada di Indonesia, saya meminta dan mengundang mereka semuanya untuk bisa hadir di acara Vision Day 10 di bulan November 2024. Jadi persiapkan diri Anda. Nah, namun untuk mempermudah teman-teman semuanya, maka beliau katakan beliau akan membuat challenge yang mempermudah teman-teman semuanya untuk bisa mendapatkan challenge itu dan berangkat free ke acara Vision Day Turki. Ya, tapi challenge itu nanti akan dibuat dan mungkin akan digojlok lagi oleh pihak manajemen Indonesia. Saya belum tahu dan saya belum bisa katakan seperti apa. Tapi beliau memberikan challenge itu agar teman-teman bisa mengejarnya dan bisa mendapatkannya dan akhirnya teman-teman bisa hadir. Dan saya berharap mungkin kita kembali lagi kayak dulu bisa 200 orang dan bahkan 300 orang untuk kita bisa hadir di acara Vision Day yang ke-10. Saya berharap kalau Anda ingin melihat One More, bagaimana besarnya One More Internasional, jangan cuma hanya melihat Indonesia, ini tidak ada apa-apanya teman-teman. Anda hadir dan Anda melihat bagaimana besarnya One More, bagaimana One More mencapai beberapa negara yang dimana akan hadir dari berbagai negara untuk hadir di acara itu. Dan pastikan teman-teman dari kita Indonesia juga akan turut hadir untuk meramaikannya. Insya Allah. Oke. Beberapa bulan ke depan, kita sudah tahu tentunya ada sebuah challenge yang dibuat untuk membangkitkan semangat teman-teman semuanya. Challenge yang pertama yang terkecil adalah challenge motor. Yang dimana ini dilakukan dalam periode 2 bulan, yaitu dari tanggal 9 Mei kemarin sampai dengan tanggal 10 Juli, saya ulangi. Tanggal 9 Mei sudah dimulai, sampai dengan tanggal 10 Juli 2024. Dalam periode ini, apabila teman-teman bisa memastikan bagi yang beginner atau bagi yang rookie atau yang sudah apprentice dan bisa kembali lagi apprentice yang sudah apprentice, yang belum apprentice, rookie ataupun beginner bisa menjadi apprentice dan mereka bisa melakukan kualifikasi apprentice secara 2 kali dalam periode itu. Contoh, dalam tanggal 9 Mei sampai dengan 10 Juni itu ada kurang lebih 8 atau 9 minggu. Di minggu pertama katakanlah Anda menjadi seorang apprentice atau kualifikasi apprentice. Lalu di minggu kelima, Anda mungkin minggu pertama apprentice, minggu kedua, 3, 4 Anda tidak mencapai apprentice lagi. Di minggu kelima, Anda apprentice lagi, maka 2 kali kualifikasi Anda menjadi seorang apprentice, maka perusahaan akan memberikan challenge untuk sebagai penghargaan Anda berupa hadiah motor buat Anda. Ya, spesifikasi motor tersebut saya belum tahu. Ada yang bilang NMAX, ada yang bilang PCX dari Honda dan lain sebagainya. Tapi yang jelas buat Anda semuanya,
yang ada di daerah. Kalau memang Anda katakanlah ada di Bangka, Anda ada di Medan dan sebagainya, nanti hadiah itu tersebut akan dibeli motornya di Medan atau di Bangka atau mungkin di Papua atau di mana, dan itu akan diserahkan langsung kepada Anda. Bagi yang bisa mendapatkan challenge ini 2 kali apprentice dalam 9 bulan tersebut. Masa periode, saya ulangi, tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 10 Juli. Oke. Nah, challenge yang kedua bagi teman-teman yang sudah apprentice atau mungkin kalau rookie atau beginner yang ingin mengejarnya, silakan saja. Yaitu challenge kedua itu agak sedikit tertantang dan lumayan agak berat, tapi apa kontribusi yang didapatkan teman-teman semuanya, saya pikir sebanding. Kenapa? Karena di challenge yang kedua ini adalah diharapkan Anda bisa mengejar menjadi seorang asisten. Yang dimana asisten, Anda bisa naik menjadi asisten, kualifikasi asisten, di mana 3 kali. 3 kali dalam periode masa 9 Mei sampai dengan tanggal 10 Juli. Di mana boleh silakan melompat-lompat, yang penting 3 kali Anda bisa mendapatkannya. Maka ketika Anda bisa mendapatkan itu menjadi seorang asisten selama 3 kali masa Anda kualifikasi, maka yang Anda patut dapatkan adalah Anda akan mendapatkan challenge untuk berangkat ke Holland, Belanda. Dan Anda akan beberapa hari di Belanda, Anda akan diajak ke beberapa tempat-tempat yang luar biasa di Belanda. Anda akan bermakan malam di istana di Belanda, saya tidak tahu istananya apa, saya lupa gitu ya. Dan setelah dari Belanda beberapa hari, Anda akan terus berlanjut menuju daripada Jerman. Anda akan berangkat ke Jerman, dan Anda juga akan berjalan-jalan, diajak berjalan-jalan di Jerman beberapa hari. Setelah Anda sudah menikmati kota Jerman, maka Anda bersiap-siap untuk menaiki kapal pesiar. Kapal pesiar yang mungkin Anda lihat ada Caribbean atau apa dan sebagai kapal pesiar yang sangat-sangat besar, kapal-kapal Eropa, yang dimana Anda bersiap-siap untuk naik ke kapal Caribbean atau kapal pesiar tersebut untuk menuju Norwegia. Dan Anda akan mendapatkan selama di kapal beberapa malam, ya biar Anda tahu tentang kehidupan di kapal pesiar seperti apa dengan fasilitas-fasilitas yang Anda bisa dapatkan. Lalu kita akan menguji Norwegia dan kita akan melewati di mana dalam perjalanan tersebut Anda akan melihat yang namanya aurora. Ya teman-teman. Nah, bagi mereka yang asisten tadi, mereka sampai di Norwegia, mereka akan kembali lagi ke Belanda, dan dari Belanda mereka kembali ke Indonesia. Kurang lebih hampir 12 hari perjalanan liburan Anda dengan challenge One More ini. Ya. Dan ada tambahan bagi Anda yang break asisten selama 3 kali tadi dan Anda mendapatkan challenge berangkat ke Belanda, Jerman, dan Norwegia, tapi Anda bisa memiliki 5 rookie aktif. 5 orang rookie aktif yang dimana Anda sponsori G1, dia 5 rookie aktif. Maka setelah Anda pulang dari Norwegia ke Indonesia, maka Anda siap-siap lagi diundang untuk hadir di acara Vision Day di Bulgaria. Jadi Anda akan hadir di acara Vision Day Bulgaria. Nah, teman-teman, ini baru sebagian kecil challenge-challenge yang diberikan. Ini untuk pertama. Tapi saya tidak tahu ada beberapa program challenge-challenge lagi yang akan kita buat. Dan mudah-mudahan challenge-challenge ini buat teman-teman yang rookie, yang beginner, yang apprentice, Anda dapat dengan mudah bisa mendapatkannya. Nah, teman-teman semuanya, yang juga perlu Anda ketahui bahwa One More International mengeluarkan ada beberapa produk-produk terbaru buat kita semuanya. Dan ini saya mau kasih tahu buat Anda, bagi Anda yang wanita, tentunya ini sangat menarik buat Anda. Yang pertama, kita tahu bahwa kopi. Kopi ini ada 3 varian, yang dimana kopi ini dapat membantu untuk masalah pembersihan usus atau pencernaan, ya, pembersihan atau detox. Yang selanjutnya adalah menambah stamina, baik stamina untuk pria dan wanita, ya. Stamina di lapangan ataupun stamina di tempat tidur, itu sudah termasuk.
Dan juga dari kopi ini tersebut juga ada mengandung unsur awet muda, yaitu kolagen. Jadi bagi Anda yang minum kopi, maka Anda juga akan mendapatkan kolagen untuk awet muda. Dan dari kopi ini juga dapat membantu untuk menurunkan berat badan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tahu untuk sebenarnya untuk hewan, untuk bulu, yang membuat hewan tuh bulu kucing ataupun anjing dan lain sebagainya atau peliharaan Anda itu berbulu menjadi lebat. Ya, tapi sebenarnya ini bukan untuk hanya hewan, tapi untuk manusia, yang dimana kalau Anda pakaikan atau Anda teteskan di kulit Anda, yang dimana kulit Anda bermasalah dan sebagainya, ini akan membuat regenerasi kulit Anda menjadi lebih bagus. Ya, nah itu namanya snow apa ya, saya lupa. Pokoknya itu yang kedua. Yang ketiga adalah pasta gigi. Ya, pasta gigi One More pun mengeluarkannya, yang dimana pasta gigi ini punya kelebihan daripada pasta gigi yang lainnya. Ya, saya belum mendapatkan informasi yang detail, tapi pasta gigi ini kualitasnya lebih baik dari pasta gigi lainnya. Artinya, Mr. Mustafa memasukin beberapa produk ini bukan produk yang sembarangan. Yang keempat adalah glutathione. Glutathione adalah sejenis kayak stem cell yang dimana kita pakaikan dengan kita meneteskan di bawah lidah kita. Bentuknya seperti ini. Glutathione. Kita bisa ambil. Rasanya adalah ada stroberi dan sebagainya. Anda teteskan di bawah lidah. Akan membantu untuk meregenerasi sel Anda yang begitu sangat cepat dalam sepersekian detik. Dia kedahsyatannya adalah 10 kali lipat lebih tinggi daripada TNG. Dan ini adalah salah satu produk yang sekarang lagi booming di dunia. Glutathione. Anda silakan cari yang namanya glutathione. Dan ini untuk mereka-mereka yang mengalami kanker, sehingga dengan menggunakan glutathione ini, maka kanker yang terjadi dalam diri kita ini, maka akan disembuhkan. Nah, ini yang terjadi dengan kasus barusan saja. Kalau ada Pak Mustaqim Abbas ada di sini, istri daripada Pak Mustaqim Abbas atau Ibu Nur ini mengalami yang namanya autoimun atau imun. Yang dimana autoimun tersebut itu kalau dia sakit, datang sakitnya, itu kulit disentuh sedikit pun itu sakit. Ya, disentuh, dipegang, itu sakit kayak disetrum-setrum. Ya, sudah berobat kemana-mana, dan ketika beliau mendapatkan ini dari Mustafa Adil dan mencobanya, dalam hanya 1 hari itu semalam, beliau merasa sangat terbantu sekali dan apa yang dirasakan rasa sakit itu hilang. Nah, glutathione ini juga meregenerasi sel kita. Jadi buat teman-teman semuanya, produk ini saat ini adalah produk yang terbaik yang ada di Eropa, yang nanti sebentar lagi akan masuk di Indonesia. Oke, selanjutnya. Yang ke-5. Ada lotion, yang dimana lotion tersebut ketika Anda oleskan di kulit Anda, dan saya sudah mencobanya, istri saya juga sudah mencobanya, kami disuruh mencoba, maka dalam hitungan menit kulit Anda menjadi lebih bersih dan putih. Ya, jadi Anda oleskan, maka kulit Anda akan menjadi putih dan bersih dan bersinar, shining. Ya, itu lotion yang kita punya. Ada lagi yang ke-6 adalah foundation untuk muka, bedak bagi wanita yang biasanya sering dandan dan sebagainya. Lotion itu bisa membantu untuk mengencangkan kulit muka Anda dan juga membuat wajah Anda lebih glowing dan lain sebagainya, dan meregenerasi sel muka Anda tidak cepat keriput dan tidak cepat tua. Jadi 6 produk ini akan segera masuk di Indonesia, dan hari ini manajemen Indonesia sudah mulai memproses daripada izin-izinnya. Dan mudah-mudahan kalau produk ini masuk di Indonesia,
Anda bisa melakukan prospek yang lebih intens kepada orang-orang, sehingga diharapkan apa yang Anda impikan, mencapai bonus yang besar dan sebagainya, ini akan meledak. Nah, ada yang bertanya seperti ini. Kenapa One More sudah merubah produknya yang biasanya ditempel menjadi yang produk ditetes? Ini bukan diminum, tapi ditetes atau spray, disemprot. Kenapa One More merubah konsep transdermal itu menjadi itu? Oke, teman-teman. Ada satu jawaban yang dijawab oleh Mr. Mustafa. Oke, memang punya kita adalah brandingnya adalah transdermal. Tapi perusahaan yang lain di negara Turki saja sudah ada 4 perusahaan yang mereka memproduksi atau juga menjual produk yang sama, yaitu transdermal. Oleh sebab itu, kita tidak bisa berharap dari itu saja. Kita harus menginovasi dengan produk-produk yang lebih baru. Dan hari ini produk yang terbaru itu adalah, salah satunya adalah dioles, disemprot, atau ditetes. Oke, saya ulangi. Produk-produk baru yang akan masuk adalah bukan lagi ditempel, tapi dioles, disemprot, dan ditetes. Nah, ini kita membuat gebrakan inovasi baru dalam produk-produk kita, sehingga diharapkan nanti produk-produk ini menjadi produk unggulan yang dapat membantu daripada teman-teman semuanya untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih besar. Baik, teman-teman semuanya, perlu saya ketahui bahwa saat ini One More International Asia menjadi sebuah perusahaan yang cukup ditakuti oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, baik perusahaan multilevel yang baru ataupun yang sudah lama. Sehingga mereka mencoba untuk selalu menjatuhkan kita dengan berbagai macam cara. Karena mereka tahu bahwa One More International atau produk-produk One More ini tidak bisa dilawan oleh mereka. Perlu Anda ketahui. Saya ulangi, saat ini One More di Indonesia ditakuti oleh pesaing-pesaing kita, yang dimana mereka menganggap One More ini adalah sebuah perusahaan yang akan merusak dan menarik mereka semua, leader-leadernya, untuk pindah ke One More. Sehingga dengan itu mereka mencoba untuk membuat isu-isu untuk menjatuhkan One More Indonesia. Tapi satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa One More memiliki produk unggulan. Bicara produk dulu ya. Memiliki produk unggulan yang tidak dimiliki oleh semua perusahaan-perusahaan jaringan yang ada di Indonesia. Oke, One More memiliki produk unggulan yang tidak bisa menjadi saingan mereka. Itu ketakutan mereka. Yang kedua, perusahaan One More memiliki marketing plan yang dimana marketing plan kita tidak ada pembanding, tidak akan bisa dilawan oleh perusahaan yang lainnya. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui, bahwa payout yang kita miliki One More International Asia yang ada di Indonesia, payout yaitu keuntungan perusahaan yang diberikan kepada distributornya, itu namanya payout, yaitu sebesar 86%. Oke? Yang dimana perusahaan-perusahaan yang ada, Anda silakan cek bahwa semua perusahaan-perusahaan yang masuk dalam keanggotaan APRI sendiri menekankan bahwa untuk payout perusahaan yang ada di Indonesia itu cuma batas maksimalnya adalah 60%. Kita 86%. Kenapa kita bisa berbeda dengan mereka? Tentunya teman-teman harus ketahui, ini proses kita melakukan negosiasi yang sangat-sangat panjang kepada APRI. Sebenarnya kita tidak boleh mendapatkan izin daripada keanggotaan APRI karena payout kita terlalu berlebihan. Tapi sekali lagi kita katakan bahwa payout yang kita berikan ini adalah bagian daripada sistem yang sudah kita berikan kurang lebih sekian tahun dari 2014. Sehingga kalau kita merubahnya, maka yang akan terjadi adalah kita harus merubah marketing plan seluruh dunia. Sehingga kita diizinkan. Jadi teman-teman, pertama kita memiliki produk yang sangat luar biasa, yang inovatif, yang tidak ada pesaingnya, yang tidak ada kompetitornya. Kedua, kita memiliki yang namanya
marketing plan yang tidak ada tandingannya. Boleh silakan teman-teman mungkin yang sudah coba-coba di luar sana dan mencari keberuntungan di sana. Kalau Anda bisa mendapatkan kurang lebih dalam 1 bulan atau 1 minggu, 2 minggu bisa berpenghasilan seperti teman-teman yang sudah menjalankan di sini, saya pikir ya tentunya itu perlu effort kerja keras yang begitu luar biasa. Dan teman-teman di sini untuk bisa berpenghasilan 10 juta, 15 juta, 20 juta dalam 1 minggu, dalam 2 minggu, ini hal yang saya katakan bukan hal yang sulit buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda sudah bergabung di One More International Asia ini, saya pikir sebaiknya tugas kita atau tugas Anda adalah tinggal fokus, Anda belajar marketing plan-nya, Anda belajar tentang product knowledge-nya, Anda belajar dengan pelatih-pelatih Anda dan plan-plan Anda, insya Allah Anda juga bisa sama seperti Bu Sri, sama seperti Pak Yudhoyono, sama seperti Pak Mustaqim Abbas, sama seperti Pak Donisius Lawing, dan lain sebagainya. Dan masih banyak pembuktian teman-teman di sini yang berhasil. Teman-teman semuanya, informasi yang terakhir adalah sebelum beliau pulang, kemarin di kantor kami ngobrol, dan di kantor kami ngobrol itu saya minta ditemani oleh Bapak Yusuf, mungkin ada di sini, buat Om Yusuf dari Medan, dan kebetulan juga Ustadz Yusri, Osi Gold Medan, itu pun juga duduk. Jadi sebenarnya nggak boleh, ya mohon maaf, tapi yang dipanggil adalah saya saja pada saat itu dengan istri oleh Mustafa Ardil ngobrol. Tapi karena mereka ikut, akhirnya saya minta kepada Mr. Mustafa Ardil, bisakah mereka juga ikut masuk ke dalam, sehingga kita ngobrol bersama Bapak Mustafa Ardil. Beliau bertanya kepada saya, Ismet, 3 bulan lagi saya akan datang ke Indonesia. Menurut kamu, kota mana yang sepantasnya bisa saya datangi? Akhirnya karena di situ ada Pak Yusuf dan ada Pak Yusri, mereka langsung mengangkat tangan. Saya Pak, siap. Ini siap berapa orang? Medan siap 1.000 orang. You akan datang ke sini. Oke. Ismet, kali pertama jadwal saya sampai di Indonesia, saya akan pergi ke Medan untuk melihat teman-teman yang ada di Medan. Yang kedua, Ustadz Yusri pun bilang, saya akan ajak Anda ke Aceh. Di Aceh siap berapa orang? Insya Allah di Aceh 600 sampai dengan 700 orang karena baru memulai di Aceh. Nah, maksud saya cerita kepada Anda ini, dan dia berkata kepada saya, kota mana lagi yang bisa saya hadirkan? Tolong Ismet. Saya minta dari Anda, bagi Anda yang siap kotanya, maka Mr. Mustafa 3 bulan yang akan datang bersama dengan Chef Jihan akan hadir di kota Anda. Tapi minimal beliau mengatakan bahwa Anda bisa mengundang kurang lebih 500 sampai 600 orang untuk hadiran mereka datang ke kota Anda. Apakah Anda siap? Anda siap? Kalau Anda siap, saya ingin tahu kota mana yang siap. Tolong ketik. Oh, Makassar. Oh, Banten. Oh, Batam. Minimal 500 orang yang Anda harus persiapkan untuk kehadiran mereka. Di bawah itu beliau mungkin menangguhkan. Jadi Anda persiapkan dari sekarang 3 bulan yang akan datang, 500 orang, oke, Bangka, Bandung, dan sebagainya. Oke, teman-teman, nanti kita bisa bicara. Saya akan bicara dengan Bapak Donisius Lawing, Bapak Yudhoyono, dan apel-apel lain. Ada Pak Taufik, ada Mas Taufik ya, Master Taufik, ada Pak Naim, ada Pak Mustaqim Abbas. Nanti kami akan membuat agenda-agenda itu untuk Bapak Mustafa Ardil untuk hadir ke kota-kota Anda. Teman-teman semuanya, agenda selanjutnya juga sekitar mungkin bulan-bulan Juli atau Agustus, Zainal Acikel pun juga membuat agenda dan berbicara kepada saya. Dan agenda dia adalah dia melanjutkan agenda yang dibuat oleh Master Gurkan, di mana keliling kota Indonesia, yang di mana beliau akan mendatangi beberapa kota-kota. Ya, dan oleh sebab itu, kita tunggu kehadiran daripada Bapak Mustafa Ardil bersama Ibu Chef Jihan, dan yang di mana juga Zainal Acikel untuk
juga bisa mendatangi kota-kota Anda dengan melakukan roadshow. Nah, teman-teman semuanya, saya pikir One More sudah mengalami beberapa fase. Ini fase yang paling terakhir yang saya rasakan karena saya memulai One More dari tidak ada kantor. Saya memulai One More dari tidak ada manajemen, Anda bisa bayangkan. Saya memulai kantor dari tidak ada gudang, produk, dan lain sebagainya. Saksi hidup adalah Bapak Mustaqim Abbas. Dan kami sangat semangat untuk menjalankan. Ya. Kali ini One More sudah menyiapkan segalanya. Kita punya kantor, kita punya manajemen, kita punya gudang, kita punya produk-produk yang inovatif yang sudah ada izinnya. Kalau kami dulu tidak ada izinnya. Sehingga yang menjadi pertanyaannya, apalagi yang menjadi ketakutan Anda terhadap One More? Saya balik. Anda tidak perlu takut dengan perusahaan One More. Justru One More bertanya, Anda takut kenapa? Apakah Anda tidak takut dengan kehidupan Anda untuk berubah menjadi lebih baik? One More sudah menyiapkan segalanya buat Anda. Kalau memang Anda serius dan Anda benar-benar, maka insya Allah One More menjadi kendaraan kita semuanya untuk merubah kehidupan kita ke depan lebih baik. Perlu Anda ketahui bahwa membangun sebuah perusahaan multi-level marketing butuh 5 tahun untuk kita membangun, Bapak Ibu. Di tahun ke-6 baru dia akan mencapai growing. Di tahun ke-10 akan mencapai boom, meledak. One More baru 3 tahun. Ingat ya, One More baru 3 tahun, Bapak Ibu. Kalau perusahaan lain di Indonesia, mereka butuh 5 tahun untuk mencapai yang stabil. Kita baru 3 tahun. Oleh sebab itu teman-teman, manfaatkan 3 tahun ini di masa One More. Terus naik, Anda bersiap diri untuk mencapai di mana ketika One More meledak, Anda pun juga ikut meledak dalam kehidupan. Hari ini saya ingin ada Bapak Donisius juga. Mungkin Bapak Donisius juga bisa menambahkan buat teman-teman semuanya. Ya, apa yang beliau dapatkan informasi. Mungkin silakan. Ya. Om Dodi. Ya, boleh musiknya dikecilin dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua teman-teman. Mohon maaf, ini saya masih di jalan posisinya, jadi saya berhenti dulu ya. Dan apa yang disampaikan oleh Om Ismet itu betul apa adanya. Dan saya ingat betul tanggal 13 Maret 2024, tanggal 13 Maret lalu, setelah ada pengumuman dari mantan kita lah gitu ya, saya coba merenung karena di posisi itu betul-betul di posisi yang saya tidak tahu harus percaya dengan siapa, gitu ya. Dan saya coba konfirmasi kontak ke ibu kita semua, Miss Sepcihan, dan saya sampaikan apa yang memang bisa menjadi sebuah pemikiran buat beliau, karena saya yakin pihak Turki juga tidak memiliki pengetahuan yang dalam tentang bagaimana sih manajemen atau One More di Indonesia dan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, yang saya takutkan justru adalah laporan-laporan yang mungkin dapat dikatakan laporan yang masuk ke pihak Turki itu laporan yang tidak benar, sehingga akhirnya saya coba lakukan WA, saya coba lakukan komunikasi, dan entah bagaimana kemudian Miss Sepcihan mengambil sikap dan kemudian mendorong Mustafa Erdil dan Volkan Karpus serta Zainal Acikal untuk bisa hadir ke Indonesia. Tapi terlepas dari itu semua teman-teman, saya melihat bahwa namanya sebuah bisnis itu dia pasti akan ada yang disebut dengan adaptasi. Ya, adaptasi di tahun pertama, adaptasi tahun kedua, adaptasi tahun ketiga. Itu adalah masuk dari bagian perusahaan itu bertumbuh. Karena kalau tidak ada proses seperti ini, maka perusahaan itu saya pikir tidak akan bertumbuh. Apa yang disampaikan Om Ismet itu betul sekali. Saya mengalami ngambil produk di toko Permadani. Yang saya pikir itu adalah kantor, tapi ternyata itu adalah toko Permadani. Tapi saya melihat Dipan, kasur dan ya, tempat tidur. Ya, Punya Bapak. tapi saya melihat,
Ya, punya Mr. Ibrahim. Tapi saya melihat satu hal, teman-teman. Saya melihat bahwa perusahaan ini di luar negeri atau di tempatnya itu sangat luar biasa. Dan inilah yang membuat saya memiliki sebuah keyakinan bahwa biar bagaimanapun ini adalah sebuah bagian daripada proses. Dan saya merasa beruntung mengalami proses tersebut. Dan saya yakin bahwa dalam sebuah proses itu pasti akan ada kendala dan lain sebagainya. Dan kalau itu merupakan jalan yang diberikan sama Gusti Allah, pasti Gusti Allah juga yang akan memberikan solusinya yang terbaik buat kita. Dan saat dan saat Mr. Mustafa Erdil hadir ke Indonesia, tentunya saya sudah berpikir beliau pasti akan mengeksekusi, pasti beliau akan memberikan tambahan modal dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang dalam pikiran saya adalah bagaimana dia bisa mempercayai gitu. Bagaimana kita bisa menunjukkan kepada beliau bahwa kita ini tidak ada masalah gitu loh. Orang member One More Indonesia mereka semuanya siap bergerak. Jadi kalau untuk Anda berinvestasi kembali mengeksekusi perusahaan One More Indonesia, ini sangat layak seperti itu. Dan akhirnya kita buat ya acara yang di Jakarta gagal. Sebenarnya pada saat acara yang di acara recognition yang di Jakarta itu gagal, itu saya cukup lemes sebenarnya karena waktunya sangat mepet. Karena itu bagian daripada kita bisa mempertunjukkan kepada Mr. Mustafa bahwa Indonesia masih oke gitu. Dan dengan waktu yang sangat singkat, saya coba berbicara dengan Om Yudhoyono Slamet hanya waktu 2 minggu, akhirnya terselenggara acara di Solo, ya, acara recognition. Jadi saya secara pribadi dan juga atas nama seluruh leader-leader, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk tim player Solo, Jawa Tengah, yang menurut saya ini adalah satu tanda kekompakan kita yang sangat luar biasa sehingga acara tersebut betul-betul bisa berjalan dengan spektakuler di kondisi yang seperti ini. Ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Dan saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saya hanya cuma bisa bilang terima kasih buat semua rekan-rekan yang telah meramaikan dan juga tim player yang luar biasa. Walaupun mungkin masih ada banyak sekali kekurangan, tapi saya yakin kekurangan itu justru akan menguatkan kita ke depannya. Kita belajar dari segala kekurangan untuk kita bisa melengkapi masa depan kita yang jauh lebih gemilang lagi ke depannya. Mungkin itu sedikit banyak Om Ismet yang bisa saya tambahkan. Yang jelas, new one more, new hope, new spirit. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Om Doni dan semua rekan-rekan teman-teman semua. Tambahan sedikit Om Ismet. Ya. Oke. Saya sudah buat planning juga untuk Jawa Barat, mudah-mudahan bisa dikondisikan dengan cepat karena ini berkaitan dengan program yang challenge ya dari Mr. Volkan tentang 8 pekan ya, 9 pekan ke depan. Jadi dalam kurun waktu 2 bulan ke depan, insya Allah kita akan bikin acara Vision Years di 2024 di Jawa Barat. Mudah-mudahan semua bisa segera merapat dan kita kompakin untuk kita fokus supaya teman-teman yang belum jadi apprentice bisa kita bantu semaksimal mungkin bisa jadi apprentice. Dan untuk wilayah kota lain, segera buat event-event rekok di wilayah Anda. Ya, kalau Jawa Tengah tanpa dibantu modal saja bisa, saya yakin sebenarnya kesuksesan Anda itu hanya bergantung kepada inisiatif Anda sebagai seorang pemimpin. Terima kasih, Om Ismet. Baik, terima kasih Pak Doni atas informasi yang diberikan kepada kita semuanya. Jadi teman-teman semuanya, semoga kita semuanya tetap bersatu. Dan ketika kita bersatu, kita selalu terus merapat, maka orang luar atau virus dari luar yang mencoba untuk menggagalkan kita, mematahkan kita, tidak akan bisa untuk masuk ke dalam lingkungan kita. Dan saya harapkan semuanya, teman-teman semuanya, saya doakan
bahwa ini adalah bagian daripada kendaraan kita bisa untuk mencapai kehidupan Anda atau impian-impian Anda yang lebih baik jauh ke depan. Dan terakhir, dari saya ingin membacakan sesuatu. Ini sebuah tulisan yang luar biasa. Saya ambil dari rekan kita, Bapak Taufik yang ada di Mataram, bahwa bisnis jaringan adalah medan yang penuh tantangan. Tetapi impian dapat terwujud ketika Anda memutuskan untuk tidak menyerah. Dalam dunia ini, kesuksesan tidak datang dengan mudah. Diperlukan ketekunan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Menghadapi penolakan, tantangan, dan hambatan adalah bagian daripada proses itu. Namun, dengan tekad yang kuat dan komitmen untuk terus maju, peluang untuk mencapai kesuksesan akan menjadi nyata. Dalam bisnis jaringan, mimpi Anda untuk mencapai kebebasan finansial dan kesuksesan profesional dapat tercapai jika Anda terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Never give up. Selamat melakukan, teman-teman. Sampai ketemu di puncak kesuksesan Anda, dan kita buktikan di panggung Eropa bahwa kita orang Indonesia, kita juga bisa. Sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ismet, Om Doni. Kita kasih angka 99 buat leader kita yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya bersyukur juga bisa hadir juga dan bertemu langsung dan berinteraksi langsung dengan Bapak Mustafa Erdil, dan memang saya pribadi merasakan seperti yang Pak Ismet katakan, beliau betul-betul orang yang baik, hati beliau betul-betul untuk Indonesia, teman-teman, dan tugas kita hanya memberikan kesempatan kepada beliau dan manajemen One More Indonesia yang baru untuk bekerja, dan kita mengambil bagian pekerjaan kita. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya, terima kasih Pak Ismet, Pak Doni, Pak Yudiono, ya Mbak Sri Utami, ya Pak Yulis juga ya, atas waktunya hari ini. Terima kasih Dan semuanya. saya akhiri dengan sebuah pantun, kasih kata cakep ya. Makan ketupat enak rasanya, ditambah rambutan dan buah anggur. Para sahabat One More tercinta, mari kita sambut hadirnya New One More. Terima kasih, selamat malam. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New spirit buat kita semuanya. New spirit. Yes, Terima kasih. Yes. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya, Mbak Terima Bani. kasih. Terima kasih, luar biasa. Pak Doni. Sampai ketemu lagi. One More'a gel, başlasın marşımız. Şu olarak durmasın dansımız. Hem kazanan kazandıran. One More, touch your life. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya, dan terutama para upline dan juga Mbak Made. Terima kasih yang di belakang layar ada Pak Taufik, ada Mas Rafan, dan teman-teman semuanya. Saya akan akhiri Zoom ini dengan selesainya lagu ini. Salam One More, New Hope and New Spirit. One More'a gel, başlasın marşımız. Şu olarak durmasın dansımız. Hem kazanan kazandıran. One More, touch your life. Bu kadarı